Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 26 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tatkala dalam kesendirian. Tatkala dalam kesendirian, firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 57 sampai dengan ke-59. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar daripada peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus tatkala kami dalam kesendirian. Kami memiliki Allah Sang Pembela yang akan menegakkan segala sesuatu di dalam kuasa tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala dalam kesendirian, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dan apa yang dialami oleh manusia modern saat sekarang? Seringkali kalau kita melihat orang itu butuh sendiri, sehingga menyebutnya itu me time. Dia butuh healing, dia butuh waktu sendiri, tidak diganggu. Tidak ada hal yang membuat kemudian orang itu mengganggu kehidupan kita. Itu yang disebut dengan ketika dalam kesendirian. Kita bisa main gadget, kita ada wifi, kita bisa melakukan apapun di dalam kesendirian. Kesendirian yang dilakukan oleh setiap kita masing-masing adalah kepentingan untuk diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan kesendirian. Tetapi Yesus di dalam kesendiriannya adalah untuk kepentingan orang banyak, untuk setiap kita masing-masing di dalam melaksanakan sebuah program utama daripada Allah Tritunggal, keselamatan bagi umat manusia. Dan Yesus dalam kesendirian, dia tidak ada lagi yang membela. Ada Petrus yang mengikuti, namun Petrus setengah berani dan setengah pengecut. Tetapi kalau kita boleh mengatakan orang yang setengah berani dan setengah pengecut, maka kategorinya adalah pengecut. Kalau orang yang berani, maka tidak ada lagi kepengecutan, walaupun dalam persentase yang sangat kecil. Sehingga Petrus itu setengah berani dan setengah pengecut. Kenapa setengah berani? Dia berani masuk mengikuti dan berada di antara pengawal-pengawal yang berkumpul. Tatkala Yesus dihadapkan kepada Kayafas imam besar, itu disebut dengan setengah berani. Kenapa pengecut? Karena dia tidak berani angkat tangan. Saudara-saudara, semua yang hadir di sini, lepaskanlah. Dia adalah guruku, dia adalah Tuhanku, dia adalah juru selamatku. Apalagi kalau kemudian dengan berani, kalau ingin menghukum mati guruku, maka hukum matilah aku sendiri sebelum guruku. Apakah itu keluar daripada kata-kata Petrus? Tidak demikian. Tidak demikian. Petrus dalam kesendirian karena waktu hari di sana tidak ada murid-murid yang lain. Dia menyelamatkan dirinya sendiri. Sekalipun dia ingin kemudian bagaimana membela Yesus yang disimpan di tengah-tengah di sidang di depan mahkamah agama ahli Taurat, imam besar yang bernama Kayafas. Apa yang terjadi di sana? Sebuah tindakan untuk menangkap Yesus dan tujuannya adalah supaya menghukum mati Yesus. Kita melihat bahwa baik Kayafas imam besar, ahli Taurat dan orang-orang yang berkumpul di sana, termasuk pengawal-pengawal, mereka tidak menemukan apa yang salah daripada Tuhan Yesus. Sehingga di dalam ayat 60 dikatakan, tetapi mereka tidak memperolehnya. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetap akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus,
Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dengan serentak, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi muka Yesus, meninju Yesus, dan orang-orang lain memukul Yesus dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Luar biasa. Yesus di dalam kesendirian, dihukum, dipukul, ditinju, dalam rangka untuk dibawa untuk dihukum mati. Bayangkan, ketika dalam kesendirian dan Yesus memikul semuanya itu. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia yang bisa melakukan perlawanan. Dengan satu kedipan mata, semua yang berkumpul di sana bisa meninggal. Karena Tuhan Maha Kuasa, tetapi Tuhan tidak melakukan. Yesus melakukan semuanya itu dalam satu karya. Dia mengasihi kita, Dia ingin menyelamatkan kita, Dia ingin menebus kita. Lewati jalan yang sangat sulit di dalam kesendirian, tanpa ada lagi yang bisa menolong. Di dalam keberadaannya sebagai manusia, bisa ditinju, bisa diludah, bisa dipukul, dan bisa dihina sedemikian rupa, dibawakan saksi dusta, difitnah sedemikian rupa, sampai benar-benar kemudian mati tersalib. Sahabat seperjalanan, ini yang dikatakan ketika dalam kesendirian, tatkala dalam kesendirian. Sahabat seperjalanan, biarlah kisah yang kita lihat sebagai satu bukti kasih Allah kepada kita. Kita mungkin punya pengalaman-pengalaman yang sama ketika tatkala kita dalam kesendirian. Menanggung semua persoalan beban yang sesungguhnya kesalahan orang lain, tapi ditimpakan kepada kita. Kita mungkin berteriak tidak adil, kita akan melawan dan segala macam. Tapi Yesus tidak melawan. Karena fokus daripada Yesus, bagaimana apa yang dikerjakannya, apa yang sudah dilakukannya, itu membawa keselamatan daripada semua umat manusia dan umat manusia tidak binasa. Betapa luar biasa besarnya kasih Allah, tingginya kasih Yesus, dalamnya kasih Yesus, luasnya kasih Yesus. Dengan satu gerakan itulah Yesus melakukan semuanya. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Kristus kepada dunia ini, sehingga Dia rela datang ke dalam dunia mati di atas kayu salib untuk kita semua. Sehingga tatkala kemudian berhadapan segala sesuatunya di dalam kesendirian, Yesus melakukan semuanya itu. Sahabat seperjalanan, ada masa-masanya kita berada di dalam kesendirian, tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang membantu kita. Bahkan sahabat orang terdekat kita meninggalkan kita satu-satu tatkala dalam kesendirian. Ingatlah, ada Allah dan Kristus yang sudah memberikan contoh. Kalau apa yang kita lakukan adalah hal yang baik dan indah, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menegakkan kembali dan mengembalikan semua bagian-bagian hak kita di dalam kuasa-Nya. Kita tetap kuat sekalipun kita dalam kesendirian, karena Tuhanlah penopang kita, Tuhanlah batu penjuru kita, Tuhanlah kekuatan kita. Kita akan disanggupkan untuk menghadapi segala sesuatu sekalipun kita dalam kesendirian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut sewaktu kita dalam kesendirian, ada Allah yang menyertai dan menguatkan kita, amin.